Selamat malam teman-teman. Salam berjumpa lagi kembali dengan kita Youth Bethesda yang ada pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap kabar teman-teman semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, dan sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita dan memberkati apa yang kita kerjakan. Dan pada malam hari ini kita akan kembali mencari hadirat Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan pengharapan baru. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa pada malam hari ini. Kami kembali lagi bersyukur buat kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kuasa, terlebih-lebih sukacita yang Tuhan sudah berikan sepanjang minggu ini bagi kami. Dan malam hari ini kami akan kembali menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan. Bahkan apa yang kami boleh berikan, kami berikan dengan segenap hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami melayani Engkau, sucikan kuduskan hati kami, dan biarlah kuasa Tuhan ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan semua hanya memuliakan nama-Mu. Alat-alat yang kami pakai Tuhan kuasai. Kami mengucap syukur, kami siap memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Ku nyanyi haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
muda remaja yang Tuhan berikan kemenangan untuk kita boleh melangkah. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan naikkan pujian kita, lebih daripada pemenang. Haleluya. Sudah tinggikan dan muliakan nama Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan kembali lagi diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan kembali kehidupan kita, hati kita, untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan.
bersyukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, sehingga sampai pada saat malam hari ini Tuhan terus menyertai kami. Dan mari Tuhan, pada malam hari ini kami siaplah untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, siapkan hati kami, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan daripada Tuhan mengalir memenuhi kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah itu menjadi persembahan yang berbau dupa harum Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat malam guys. Luar biasa ya malam ini. Semoga kita tetap selalu menjadi anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan. Karena itu mari kita satukan hati kita untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah takut dengan apapun, tetap berjalan terus di dalam kebenaran firman Tuhan agar kita tidak tersesat di jalan. Amin. Karena itu mari kita belajar akan firman Tuhan ini, yang kita akan pelajari tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita akan membuka dalam kitab Keluaran. Kita akan buka dalam kitab Keluaran 14, pasal 14 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan dalam perikopnya menyeberangi Laut Tiberau. Di sini firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi sekali lagi aku bacakan bagi teman-teman, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi dalam ayat pokok ini kita dapat belajar Allah menghendaki orang Israel untuk berangkat. Berangkat dalam hal ini berarti berjalan maju, go ahead. Itu kayak iklan-iklan Sampurna ya, iklan rokok. Berjalan maju. Jadi berjalan maju berarti juga mengadakan perjalanan. Dalam perjalanan umat Israel, pastinya banyak hal-hal yang mereka lalui, yang akan mereka jumpai, seperti keadaan yang menakutkan, atau keadaan yang membimbangkan, keadaan yang mengecilkan hati sampai mereka tawar hati. Kita tahu kalau kita baca firman Tuhan, bangsa Israel kalau mau lihat perjalanan mereka, seharusnya mereka bisa tiba 40 hari ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi karena banyaknya Tuhan ingin menguji mereka, hingga pada akhirnya perjalanan mereka menjadi begitu rumit. Bahkan jadi lama sekali perjalanan mereka, bertahun-tahun. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau bangsa Israel ini cuma berjalan begitu saja, tetapi ada penyertaan Tuhan seperti tiang awan, tiang api. Pasti tiang awan ini pasti ada di siang hari, dan jika kita baca tiang api melindungi mereka di malam hari, menerangi mereka. Jadi Tuhan itu tetap menyertai mereka. Oleh karena itu, kata berangkat di sini atau berjalan maju, Tuhan tidak menghendaki kita untuk berhenti atau diam atau statis. Tuhan kita menghendaki kita berjalan maju supaya kita berakar sehingga bertumbuh bahkan berbuah. Jadi bagaimana cara supaya kita dapat berjalan maju untuk mendapatkan atau meraih berkat-berkat Tuhan? Pertama, kita belajar tentang kemajuan tidak dapat dengan menoleh ke belakang.
Kemajuan tidak didapat dengan menoleh ke belakang. Kita bisa melihat istri Lot. Sebenarnya dia bisa selamat. Tetapi karena keinginan dunianya, wah mungkin ada topi di belakang, kenapa aku mau tinggalkan ini topi di belakang ini. Mungkin topi mahal di rumahnya. Sampai-sampai dia nggak mau ini, atau ada harta emas, bendanya, dan segala-galanya. Sampai dia tidak mau meninggalkan rumahnya. Akhirnya karena penyesalannya dia menatap ke belakang. Jadilah dia tenggelam. Orang yang siap karena di sini kita bisa melihat, Yesus pun pernah mengatakan, orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi di sini kita juga bisa belajar dari firman Tuhan ini, bahwa di saat kita maju, jangan kita menoleh ke belakang. Kita tetap maju, kita tetap terarah oleh karena pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana dalam Perjanjian Baru ada di situ juga Rasul Paulus mengatakan dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya. Jadi di sini jika kita sekali maju, kita tetap maju. Kita tetap berangkat dengan apa yang Tuhan tujukan kepada kita. Kita tidak boleh tetap diam. Oleh karena itu, demi kemajuan yang kita akan gapai, kita harus mengejarnya. Kemajuan karena adanya usaha, saudara-saudara. Kita bisa maju karena ada usaha. Bukan tanpa usaha, saudara-saudara. Usaha di sini ialah usaha rohani. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, di situ dikatakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di sini Yosua mendapat tugas dan mandat untuk membawa bangsa Israel. Setelah Musa tiada, Yosua menggantikan Musa. Lalu Musa membawa mereka menyeberangi sungai Yordan. Tentunya banyak masalah yang mereka akan hadapi. Mereka harus menghadapi orang-orang Kanaan. Bahkan dikatakan orang-orang Kanaan ini orang-orang enak, orang-orang yang badan-badannya perawakannya besar-besar. Bahkan mereka menganggap diri mereka kayak belalang. Lalu yang orang-orang Kanaan ini kayak monster. Jadi memang kayak menakutkan. Tetapi dari setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan memberi mereka kekuatan. Tuhan tidak membiarkan umat pilihannya ini mati konyol. Jadi di sini Tuhan memberikan mereka keberanian supaya mereka dapat menghadapi setiap masalah di setiap perjalanan mereka untuk menduduki tanah Kanaan ini, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu, kita juga dapat belajar dalam kita mengusahakan sesuatu atau kita mengusahakan kerohanian kita untuk tetap bertambah, kita harus tetap belajar akan firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan, berusaha supaya layak dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara, amin teman-teman. Oleh karena itu, mari kita selalu berjalan maju seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap kuatkan hati kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, supaya dimana banyak orang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa datang untuk memuji Tuhan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, hingga pada akhirnya kerajaan sorga semakin hari semakin dekat dengan kehidupan kita, dan kita pun bisa bersama-sama dengan Tuhan di kesudahan nanti. Amin. Oleh karena itu, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dan setia dalam kehidupan kita.
Mungkin hanya sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Biarlah teman-teman yang ada di rumah selalu bersekutu dengan Tuhan, tetap berjalan maju untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah mundur, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jika Tuhan menyertai bangsa Israel, tentunya juga kita Tuhan berkati, Tuhan sertai. Amin. Nah itu, mari kita terus berjalan maju, go ahead. Kita akan angkat pujian penyembahan. Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami patut mengucap syukur akan kebesaran nama-Mu, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami sudah membawakan pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah itu terpatri dalam kehidupan kami, menjadikan itu sebuah berkat bagi kehidupan kami, agar kami dapat sampaikan itu bagi banyak orang, dan biarlah orang-orang yang mendengarkan itu bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami, dan kami juga dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini, bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Puji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke guys, selamat malam. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah dapat memuji Tuhan. Biarlah kehidupan kita selalu hidup dalam kerohanian, dan makin bertumbuh, makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan tetap layani Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.